Oke, mungkin kita bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu ya pada hari ini, walaupun mungkin dalam kondisi online ya. Jadi biar bagaimanapun dengan kondisi yang online seperti ini, kita masih tetap bersyukur, masih diberikan kesempatan bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa mendapatkan sesuatu ilmu yang mungkin insya Allah mungkin bisa dimanfaatkan bagi adik-adik semua di masa yang akan datang ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Awal yang sekali lagi di apa namanya diganggu waktunya untuk memberikan materi pada hari ini. Mungkin ini materi yang terakhir ya untuk kuliah pengelolaan hama terpadu. Jadi adik-adik tolong diperhatikan dengan baik apa yang diberikan oleh Pak Awal ya. Jadi dicatat kalau ada yang mau ditanyakan nanti tolong bisa disampaikan nanti secara langsung dengan raise hand ataupun dengan menulis di kolom chat. Baiklah, saya persilakan ke Pak Awal untuk mempresentasikan apa yang akan disampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Hasbiandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama ya kita menyampaikan ungkapan duka ya atas musibah yang terjadi yang menimpa keluarga saudara-saudara kita yang di Padang. Ya, semoga eh, yang jadi korban itu diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dalam menghadapi segala cobaan yang ada. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Sbiandi tadi, bahwa kegiatan kita hari ini semuanya diikuti via online ya, via online dari tempat masing-masing. Tentunya kita berharap bahwa adik-adik mahasiswa bisa tetap mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ya, kemudian tadi Pak Asbiandi juga sudah sampaikan bahwa materi ini adalah materi terakhir yang diamanahkan kepada saya. Ya, sebelum-sebelumnya kita sudah sama-sama belajar, kita sudah sama-sama sharing terkait dengan berbagai metode pengendalian yang ada. Baik itu metode secara fisik, secara mekanik, secara biologi. Dan dikira tepat sekali materi pengendalian dengan cara kimia ini ditempatkan menjadi materi yang terakhir. Ya kenapa? Kalau kita sama-sama belajar tentang pest management, ya di materi sebelumnya penggunaan pestisida itu bukan suatu yang haram, tapi kita gunakan apabila memang metode-metode lain-lain itu tidak bisa lagi kita gunakan atau tidak efektif ataupun tidak efisien. Nah, jadi materi yang akan kita bawakan, akan kita diskusikan pada hari ini. Pak Asbiandi, jadwal kita sampai jam 11 Pak ya? Ya, jam 11 Oke. kurang lebih. Baik, jadi kita coba optimalkan waktu yang ada. Ya, semoga adik-adik mahasiswa semuanya bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, dalam pengendalian dengan cara kimia, tentunya kita menggunakan ada bahan yang namanya pestisida. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Asgandi, saya pengen tahu adik-adik yang ikut materi ini sebelumnya sudah belajar pestisida ya? Kalau tidak salah eh, semester lalu ya, ada yang sudah ngambil PTA ya, pestisida teknik aplikasi ya. Betul sekarang, Pak. Oh, semester sekarang ya. Oh, sekarang. Iya, Jadi iya. sementara berlangsung ya Iya, iya. semester ini. Ya udah, Iya, Pak. berarti bagus. Ya paling tidak adik-adik itu sudah punya dasarnya sehingga saya tidak perlu terlalu detail menjelaskan.
Ya, paling tidak kita harus sama-sama ketahui apa itu pestisida. Kenapa ini penting? Karena di masyarakat umum, di masyarakat awam, ini masih banyak yang mencampur aduk ini istilah pestisida dengan obat. Nah, kalau kita lihat definisinya, pestisida itu kan adalah bahan yang digunakan untuk membasmi organisme pengganti. Betul tidak? Nah, di masyarakat umum, ini kadang-kadang dicampur adukan dengan obat. Ya, biasanya masyarakat mengatakan untuk mengendalikan nyamuk itu pakai obat nyamuk. Benar nggak? Ya, itu bahkan ada produk-produk dengan brand tertentu, itu iklannya di televisi itu pakainya obat nyamuk. Makanya nyamuknya itu tidak pernah habis karena tidak dibasmi tapi dikasih obat. Ya, makanya semakin gemuk tuh nyamuknya dikasih obat ya. Nah, jadi adik-adik harus tahu itu bahwa pestisida itu adalah racun, bukan obat. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengenal lebih dalam terkait dengan pestisida. Jadi kalau kita berbicara pestisida itu ada beberapa golongan. Ya, pertama ada pestisida yang berdasarkan organisme cacarannya. Nah, kita kenal ada insektisida untuk mengendalikan serangga, ada bakterisida untuk mengendalikan bakteri, kemudian herbitisida untuk layak, gulma ini banyak di kalian ya, herbisida. Kemudian untuk mengendalikan mikroorganisme seperti jamur pakai fungisida. Nah, kemudian untuk mengendalikan tikus ya pakai rodentisida, burung, apisida dan lapai-lapasnya. Jadi kalau kita berbicara pestisida berdasarkan organisme tatarannya, nah itu disebut ada insektisida dan lain-lain. Nah, kalau di pertanian itu banyak digunakan pestisida gitu ya, bakterisida, kemudian ada herbisida, fungisida, rodentisida dan itu ya banyak. Nah, kalau di urban pest yang banyak digunakan itu adalah insektisida, herbitisida, rodentisida dan larvatisida. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada juga penggolongan pestisida berdasarkan bagaimana caranya masuk ke dalam tubuh. Ya, kita kenal ada ya saya yakin di mata kuliahnya adik-adik itu udah belajar. Jadi racun perut. Jadi ada racun yang memang ya dapat menimbulkan keracunan itu apabila dia termakan. Jadi lewat mulut ya lewat mulut serangga. Jadi kalau misalnya di tanaman untuk mengendalikan serangga, insektisidanya itu disemprotkan itu di permukaan daun. Kemudian pada saat si hama memakan daunnya ataupun buahnya, itu akan menimbulkan efek. Nah, kemudian ada juga namanya racun kontak. Ya, cara masuknya ke dalam tubuh itu melalui kulit. Ya, melalui kulit, jadi tersentuh ke bagian tubuh dari serangga itu, kemudian masuk lewat pori-pori tubuh serangga. Kemudian menimbulkan keracunan. Nah, kemudian ada juga yang namanya racun pernapasan. Jadi dia terhirup, dia masuk ke dalam tubuh itu melalui cara pernapasan. Ya, kalau adik-adik mungkin sudah belajar hama pasca panen, itu salah satu cara yang digunakan untuk mengendalikan hama pasca panen, ya itu dengan cara fumigasi. Ya, nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan. Jadi masuk ke dalam tubuh itu melalui pernapasan. Nah, kemudian ada juga yang namanya racun besikan. Besikan itu bentuk formulasinya debu. Kalau adik-adik kalau setelah beli sepatu baru, itu biasanya di dalam sepatunya itu ada bahan yang dalam kemasan kecil, sepatunya tidak berjamur. Awal suaranya terputus-putus. Yang lain bisa dengar suara Pak Awal?
Atau saya yang masalah ini ya? Nggak dengar, Pak. Mungkin jaringannya kita tunggu dulu ya. Mungkin jaringannya lagi bermasalah. Nah, putus kan? Oke, kita tunggu dulu ya. Mungkin beliau jaringannya putus. Ada satu orang yang udah hadir ya. Sorry, dua orang. Siapa yang tidak hadir? Dua orang. Ihsan ada. Ihsan Ya, Ramadhani. Ada Pak. Yulia Septimarta. Yulia hadir. Hadir, Pak. Adila. mohon maaf, tadi terputus ya. Iya ya. Nggak apa-apa. Jaringan mungkin ya. Ya, tunggu. Hadir, Pak. Kita lanjut ya. Iya ya, Ya, kita silakan lanjut. awal. Tadi kita sampai ke penggolongan pestisida berdasarkan stadium perkembangbiakan ya. Jadi ada pestisida khusus untuk mengendalikan telur, ya disebut Slide-nya dengan belum ofisida. belum ini Pak Kemudian, awal. Slide-nya belum muncul. oh slide-nya belum muncul. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin lagi ada masalah di jaringan beliau. Oke, Sudah kelihatan? belum belum full screen. Masih Oh, full screen. Baik, baik. oke, udah. Karena sudah ya. Udah. Ya, oke, adik-adik maaf. Nah, jadi kondisinya kalau kita bawakan lewat online ada Mungkin video Pak awal nggak kelihatan. saja. Sudah. Sudah ya? Sudah. Silakan Pak. Ya? Oke. Jadi ada juga penggolongan pestisida itu berdasarkan susunan bahan kimianya. Jadi kita kenal ada golongan piretroid, ada sintetik piretroid, ada organoklorin, karbamat, organofosfat. Ya, ini yang golongan-golongan yang banyak kita temukan di pasaran. Kalau adik-adik perlu tahu ya, kalau piretroid itu adalah pestisida yang diekstrak langsung dari tanaman. Ya, kemudian ada sintetik piretroid itu adalah pestisida yang sifatnya mirip dengan piretroid tapi dibuat secara sintetik. Nah, kalau kita lihat tingkat toksisitasnya dan residu dari masing-masing golongan ini, kita bisa lihat bahwa kalau piretroid itu toksisitasnya itu sangat rendah, ya sangat rendah dibanding dengan golongan yang lainnya. Ya itu yang kita bisa lihat. Kemudian kalau sintetik piretroid itu tergolong
pestisida yang efek residualnya itu lebih tinggi dibanding eh, golongan yang lain. Itu yang saya kasih sampaikan secara umum ya. Nanti adik-adik kalau mau belajar secara detail lagi, ini bisa dipelajari di materi pestisida. Kalau nggak salah itu kan 1 semester ya adik-adik pelajari. Nah, kemudian ada juga penggolongan pestisida berdasarkan bentuk formulasinya. Itu adik-adik bisa lihat di setiap label pestisida. Itu ada yang formulasinya SC, ada SC, ada ULP, SL, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita lihat, adik-adik kalau lihat di label itu, penamaan pestisida itu terdiri dari 3 bagian. Satu bagian pertama itu adalah brandnya. Ya, kemudian yang kedua itu adalah kandungan bahan aktif dan yang ketiga adalah bentuk formulasinya. Ya, saya kasih contoh misalnya ada salah satu racun tikus yang ditemukan banyak di lapangan baik itu di petani kita maupun di tempat tes itu adalah eh, racun tikus ya Redgon 0,05 B. Ya, mereknya adalah Redgon 0,05 itu adalah kandungan bahan aktifnya, yang B itu adalah bentuk formulasinya. Ini contohnya nih. Jadi contoh berbagai bentuk formulasi. Oke. Nah, hal lain yang kita perlu ketahui tentang pestisida sebelum kita aplikasikan, kita harus pastikan harus membaca labelnya dengan teliti. Kenapa kita perlu membaca label? Karena banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari label. Ya, berapa dosisnya, berapa konsentrasinya, bagaimana teknik aplikasinya, kemudian organisme sasarannya apa, ya tingkat keracunannya bagaimana. Ini semua tersampaikan itu di label. Selain label, yang perlu kita ketahui juga, yang perlu kita baca sebelum kita aplikasikan adalah material safety data sheet atau disingkat dengan MSDS. Ya, ini juga perlu untuk kita ketahui. Kenapa? Karena banyak informasi-informasi yang terdapat dalam MSDS itu yang tujuannya untuk keselamatan kita. Ya, bagaimana pada saat kita aplikasikan pestisida ini tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan tidak memberikan efek kepada operator dan lingkungan sekitarnya. Nah, semua tertera di MSDS. Berikut ini adalah salah satu contoh MSDS. Ya, mohon maaf saya sampaikan ini contoh MSDS produk dari Agricon. Ya, Agricon ini kenapa saya cantumkan karena memang saat ini ada beberapa produk-produk Agricon yang kami gunakan dan kebetulan saya besar di Agricon, berkarir itu dari nol sampai kurang lebih 25 sampai 26 tahun saya di Agricon. Ya, yang adik-adik perlu ketahui bahwa setiap pestisida yang diproduksi, diedarkan dan digunakan wajib wajib memiliki MSDS. Nah, MSDS ini harus selalu tersimpan di tempat yang mudah dilihat, ya, sehingga pada saat kita butuhkan ini bisa kita gampang mengaksesnya. Nah, betul. Kemudian adik-adik sebelum kita mengaplikasikan pestisida ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, kita harus tentukan jenis insektisida atau pestisida yang digunakan harus sesuai dengan peruntukannya. Ya, kenapa ini penting? Karena ada kaitannya dengan efektivitas dari pestisida yang kita gunakan, ada kaitannya juga dengan efisiensi, dan yang lebih penting adalah kesesuaian dengan regulasi. Ya. Pestisida ada yang memang didaftarkan, diedarkan itu untuk pertanian. Ya, sedangkan untuk urban pest itu juga ada izin khususnya. Jadi tidak boleh kita menggunakan pestisida yang ada di pertanian, kita gunakan untuk mengendalikan hama di lingkungan kita dan perumahan. Begitu pula sebaliknya. Ya, jadi ada aspek-aspek regulasi yang perlu kita perhatikan. Walaupun
teknis itu sebenarnya bisa digunakan, ya, karena kadang-kadang memiliki bahan aktif yang sama. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yang perlu kita perhatikan adalah harus sesuai dengan dosis dan konsentrasi yang tertera pada label. Kalau kita menggunakan dosis yang rendah, efeknya itu bisa menimbulkan terjadinya eh, terjadinya kekebalan. Ya, jadi pada saat kita menggunakan dosis rendah, kita ketahui bahwa serangga itu cenderung nanti menghasilkan keturunan itu yang lebih kuat, ya, dari induknya. Jadi kalau kita menggunakan dosis rendah itu tidak efektif, tapi kalau kita menggunakan dosis yang tinggi, ya serangganya itu bisa tebal, kemudian bisa merusak lingkungan. Ya. Intinya perhatikan dosis dan konsentrasi yang tertera pada label. Selain itu harus juga digunakan dengan menggunakan metode aplikasi yang tepat. Ya. Saya yakin adik-adik sudah belajar tentang perbedaan dosis dan konsentrasi. Kenapa ini saya perlu angkat? Karena selama ini di masyarakat umum, ya bahkan kita para praktisi pasti sering menggunakan istilah-istilah yang tidak pada tempatnya. Di dosis dan konsentrasi itu ditukar-tukar tuh. Ya, kalau adik-adik belajar yang dimaksud dosis itu secara umum adalah perbandingan jumlah bahan yang dibutuhkan untuk persatuan luas atau volume tertentu. Jadi misalnya kita ingin nyemprot nih, nyemprot lahan padi, lahan padi luasnya 1 hektar. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa 1 liter per hektar itu dosis. Ya, sedangkan konsentrasi itu adalah dengan zat terlarut dengan pelarutnya. Ya, sebagai contoh 10 cc per liter. Jadi kalau satuannya itu 10 cc per liter, 10 mililiter per liter itu konsentrasi. Ya, berbeda dengan dosis. Ya, jadi perbandingan atau banyaknya bahan yang digunakan untuk persatuan luas atau volume. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan langsung di-cut aja ya. Ini cara menghitung dosis dan konsentrasi. Mungkin adik-adik sudah dapat juga materinya di kampus. Nah, kembali saya ingatkan bahwa sebelum mengaplikasikan pestisida, kita harus baca label dan MSDS. Pastikan perlengkapan safety-nya itu betul-betul lengkap. Ya, kalau di pertanian, mungkin adik-adik sering melihat petani kita itu jarang menggunakan masker. Ya, ada yang hanya menggunakan apa? Kalau orang Padang itu bilang selangkeng. Ya, hanya menggunakan kain ya, hanya menggunakan kain atau masker yang tidak standar. Kemudian kita juga harus perhatikan kelayakan peralatannya. Apa efeknya kalau alat yang kita gunakan itu tidak layak? Ya, bisa menyebabkan satu terjadi pemborosan, ya, kemudian hasilnya tidak efektif dan efisien tentu. Selain itu, kita juga harus memastikan keamanan lingkungan. Ya, kalau di urban pest ini hal yang perlu betul-betul kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai kita mengaplikasikan pestisida menimbulkan dampak kepada manusia dan hewan. Apalagi hewan-hewan peliharaan. Kalau di urban pest itu, golongan masyarakat yang menggunakan jasa pest control itu adalah golongan menengah ke atas. Umumnya mereka punya hewan-hewan peliharaan itu yang mahal. Punya burung yang mahal, kemudian ikan mahal, ikan koi, ya, kucing, segala macam anjing, itu semua harus dipelajari. Nah, ini adalah beberapa contoh dari alat pelindung diri yang bisa digunakan. Jadi, kalau adik-adik lihat, ini bentuk maskernya berbeda ya, berbeda dengan yang umum digunakan di pertanian. Ini saya sampaikan tadi. Nah, kemudian, hal lain yang perlu diperhatikan
dalam mengaplikasikan pestisida, pertama kita harus pastikan itu tepat sasaran. Ya, jangan sampai kita menggunakan pestisida yang berbeda dengan sasarannya. Ya, selain tidak efektif dan tidak efisien, juga dikhawatirkan tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, kita harus pastikan juga tepat jenis, ya tepat pilihan pestisidanya, bahkan harus tepat juga dengan bentuk formulasinya. Ya, kemudian yang ketiga, tepat waktu aplikasi. Sekira ini sangat penting adik-adik ketahui, terutama di lahan-lahan pertanian di perkebunan. Ya, waktu aplikasi sangat penting, ya, sangat penting diperhatikan. Jangan sampai mengaplikasikan pestisida di lahan pertanian pada saat menjelang turun hujan. Ya, karena tentunya sayang setelah aplikasi pestisida turun hujan, ya pestisida yang tadinya sudah melekat di permukaan tanaman itu tercuci oleh air hujan. Ya. Kalau di urban pest, masalah waktu tidak terlalu menjadi masalah. Aplikasinya umumnya dilakukan di area dalam maupun di sekitar rumah bangunan. Ya, kemudian harus tepat dosis dan konsentrasi. Nah, yang lebih penting juga adalah tepat dalam pemilihan metode. Nanti kita akan sama-sama melihat berbagai metode pengendalian yang selama ini digunakan di urban pest. Dan metode yang namanya spot treatment. Spot treatment mungkin ini agak berbeda kalau petani kita di lapangan umum melakukan pengendalian itu secara merata. Jadi pada saat melakukan monitoring di lapangan, ambang ekonominya tercapai, ambang kendalinya tercapai, petani kita itu melakukan penyemprotan secara merata di seluruh permukaan tanah. Ya, nah, kalau di urban pest ada istilahnya yang namanya spot treatment. Ya, spot treatment adalah treatment yang digunakan untuk mengendalikan hama yang ada di tempat tertentu. Ya, misalnya hamanya ditemukan ada di pojok-pojok ruangan, ya pengendaliannya cukup dilakukan di pojok itu, ditemukan di mana ada. Jadi kita tidak perlu melakukan pengendalian di seluruh rumah. Ya, kenapa? Karena tidak efektif, tidak efisien, dan pasti tidak aman. Ya, hanya menimbulkan pemborosan penggunaan bahan kimia dan merepotkan pemilik rumah, pemilik bangunan akibat jajaran bahan kimia yang sudah kita. Nah, kemudian ada juga yang metode namanya general treatment. General treatment sama yang dilakukan oleh para petani. Jadi melakukan penyemprotan aplikasi pestisida ke seluruh permukaan area yang akan kita lindungi. Ya, misalnya kita akan melakukan treatment untuk lantai. Seluruh lantainya kita harus stop. Ya, tapi metode ini jarang dilakukan. Ya, karena tentunya hanya menimbulkan dampak yang kurang baik. Ya, karena hamanya itu biasanya kita temukan hanya di tempat-tempat tertentu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya point treatment. Ya, point treatment adalah perlakuan yang diberikan itu kepada area-area yang berongga. Ya, saya contohkan biasanya itu di bangunan itu ada partisi yang dindingnya double, di dalamnya berongga. Ya, biasanya ada hama-hama tertentu yang bersembunyi di dalam rongga tersebut. Kalau kita aplikasikan dengan menggunakan pestisida di daerah dari area luar, itu tidak akan efektif. Kenapa? Karena hamanya berada di dalam rongga tersebut. Ya, sehingga kita menggunakan alat yang namanya duster untuk mengaplikasikan pestisida supaya masuk ke dalam rongga tersebut. Kemudian ada yang namanya space treatment. Space treatment ini digunakan untuk mengendalikan serangga yang aktif terbang pada saat populasinya sangat tinggi. Ini diaplikasikan di dalam ruangan tertentu. Ya, misalnya di kamar ya di kamar, di rumah, populasi nyamuknya sangat tinggi, itu bisa dilakukan dengan metode space treatment. Ya. Tapi selain space treatment, sebenarnya banyak metode-metode lain yang bisa kita
digunakan tanpa menggunakan oksigen. Kalau adik-adik ingat materi sebelumnya, kita ada namanya materi pengendalian secara fisik mekanik. Nah, sempat saya share ada namanya insect flycatcher ya, insect flycatcher yang bisa digunakan untuk mengendalikan serangga terbang tanpa menggunakan oksigen. Kemudian ada juga yang namanya metode binding pengempanan. Kalau di pertanian banyak digunakan untuk mengendalikan tikus. Nah, kalau di urban pest, biotik ini selain digunakan untuk mengendalikan tikus, juga digunakan untuk mengendalikan rayap. Nah, nanti di slide berikutnya, kita akan sama-sama melihat contoh penggunaan biotik dalam mengendalikan rayap. Kemudian ada juga metode flushing. Ya, flushing itu dengan mengaplikasikan pestisida dalam bentuk aerosol, bentuk formulasi aerosol ke celah dan retakan. Nah, biasanya serangga yang hidup di celah dan retakan itu seperti kecoa. Kecoa itu 75% waktunya digunakan untuk bersembunyi di dalam celah dan retakan. Dan 25% waktunya digunakan untuk cari makan. Jadi memang serangga ini lebih banyak bersembunyi di celah dan retakan. Sehingga pada saat kita melakukan inspeksi, kita perlu memiliki alat bantu dengan metode plastik. Nah, kemudian ada metode track and crevice treatment. Jadi kita memberikan perlakuan ke celah dan retakan untuk mengendalikan kecoa. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya langsung apa gimana Pak Asdiandi, adik-adik? Sebelum kita Silakan lanjut. kalau ada yang kurang jelas, yang mau ditanyakan bisa langsung ya. Minta izin untuk bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang kurang jelas atau mau dilanjutkan dulu? Ya, oke, saya lanjut dulu ya. Iya, ya, Kalau belum silakan. ada yang bertanya, saya lanjut. Setelah selesai kita bisa lanjut diskusinya. Ya, baik. Ini adalah contoh-contoh peralatan yang digunakan di urban pest. Ini mungkin agak berbeda ya dengan di pertanian. Kalau di pertanian kan ada yang namanya kinetic sprayer ya, yang digendong. Nah, kinetic sprayer itu kan ada yang semi otomatis, ada yang otomatis. Nah, kalau di urban pest ada alat yang namanya smart fogger. Ya ini mungkin adik-adik sering melihat yang ada pengasapan-pengasapan di lingkungan. Nah, ini pakai. Ya, digunakan untuk mengendalikan serangga yang ada di area luar. Ya. Nah, kalau metode ini, atau nanti saya jelaskan detailnya ya, ini saya kenalkan aja dulu. Kemudian yang berikutnya, ini adalah hand sprayer. Hand sprayer isinya ini 4 liter, 1 galon. Ya, ini dia terbuat dari stainless, dan nozzle-nya ini secara khusus berbeda dengan nozzle hand sprayer yang ada di pertanian. Nah, kebetulan Pak Asmiandi salah satu grup kami di Pestigo, ya ini mengimpor khusus nih, diberikan hak untuk mendistribusikan secara langsung di Indonesia. Nah, sekaligus promosi. Kita punya merek Pak Asmiandi, mereknya Agrofok. Oh, kalau Ya, yang 4 liter ini kita berarti di apa di punggung atau gimana nih cara anunya? di jinjing. Oh, Ya, kalau berarti kan? petani kan digendong ya. Iya, iya. Petani digendong karena isinya sekitar berapa? 11-12 liter ya. Ya, karena berat, hanya harus digendong. Karena ini hanya 4 liter, jadi dijinjing. Ya, dijinjing. Kemudian ada juga hand sprayer yang isinya 1 liter. Ya, 1 liter. Ini kalau di pertanian ini tidak efektif untuk digunakan. Karena kalau di pertanian kan volume volume semprotnya itu kan butuh yang lebih besar ya. Iya. Nah, karena kalau di urban pest lebih banyak ke spot treatment, jadi kita menggunakannya 1 liter itu juga cukup. Kemudian ada yang namanya full fogger. Full fogger ini yang tadi digunakan untuk mengendalikan hama dengan menggunakan metode space tracking. Ya, jadi ini penggabungan Pak Asriandi.
Jadi kita aplikasikan untuk mengendalikan serangga terbang yang ada di dalam ruangan. Ya. Nah, Bisakah umumnya disebut bentuk Pak Wan, formulasi. Kenapa? eh, ada thermal fogger, ada apa Ah, namanya cool fogger tadi. ya, Itu pengaplikasiannya untuk berbeda atau bagaimana? ya. Jadi sangat berbeda. Kalau thermal fogger, nanti ada rinciannya Mas Yandi, saya akan perlihatkan. Kalau thermal fogger, ini outputnya itu dalam bentuk asap ya. Ya. Jadi terdiri dari bahannya solar dicampur dengan pestisida, kemudian melalui proses pemanasan, ya dia akan keluar dalam bentuk asap. Ya, ini hanya direkomendasikan itu di area luar, tidak untuk di area dalam. Nah, ini yang umum. Tapi kalau di perusahaan kami, di grup Pestigo, itu kami tidak menggunakan alat ini. Kenapa? Karena setelah kami lakukan kajian-kajian, ternyata metode pengendalian dengan menggunakan thermal cover itu kita bisa buktikan itu tidak efektif, tidak efisien, dan tidak aman. Ya, kenapa tidak efektif? Karena alat ini hanya akan berfungsi pada saat asapnya itu berada di udara. Ya, sedangkan kita ketahui asap itu kan, apalagi kalau kecepatan angin tinggi, itu hanya sekian menit, itu terbawa angin, efeknya sudah hilang. Ya, sehingga kalau kita ingin membebaskan suatu area dari gangguan serangga, berarti kan frekuensi pengasapannya ini harus dilakukan secara berkali-kali. Ya, jadi itu tidak efektif dan efisien. Selain itu, karena ini melalui proses pembakaran, kadang-kadang itu mengeluarkan api. Ya, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan kebakaran. Selain itu, yang dikeluarkan itu meninggalkan droplet-droplet sisa-sisa solar. Ya, sisa solar kalau terkena oleh tanaman, sama tanamannya bisa mati pengaruh asap yang panas. Kemudian bisa juga mati karena pengaruh droplet dari sisa-sisa solar ya, yang tidak terbakar secara sempurna. Nah, oleh sebab itu di Pestigo kami putuskan tidak menggunakan alat ini. Ya, caranya gimana? Kami ganti dengan metode residual treatment. Ya, residual treatment, ya kita mengaplikasikan pestisida yang mempunyai efek residual, kita aplikasikan itu di permukaan-permukaan dinding di area luar, di permukaan tanaman, sehingga pada saat serangga suatu saat hinggap di permukaan dinding dan tanaman tersebut, serangganya akan mengalami kematian. Ya, seperti itu. Jadi dia akan bekerja sepanjang residunya ada di tanaman. Ya. Kalau fogging itu hanya sekian menit. Kalau yang residual itu bisa lebih lama. Nah, alat yang digunakan itu bisa menggunakan hand sprayer dan bisa juga menggunakan, nanti ada alat yang saya perlihatkan namanya windblower. Ya, seperti itu. Sedangkan full fogger ini untuk mengendalikan serangga yang ada di area dalam bangunan dengan metode pengembunan. Jadi pestisidanya dicampur dengan air, Pak Asmiandi. Ya, kalau thermal fogging tadi, pestisida dicampur dengan solar. Ya, kalau full fogger itu pestisidanya dilarutkan di dalam air. Sehingga outputnya itu dalam bentuk pengembunan. Sekarang jelas ya, Pak Asmiandi ya? Iya, iya. Nanti ada detailnya dari masing-masing alat itu. Nah, ini contoh. Ya, hand sprayer, apa sasarannya itu adalah untuk serangga merayap dan terbang. Area aplikasinya itu baik di dalam maupun di luar ruangan. Ya, formulasi pestisida yang digunakan tentunya yang cair. Kemudian yang kedua, ini adalah Deadpool Fogger ya. Jadi sama yang tadi, cuman ini merek yang berbeda. Targetnya itu adalah serangga terbang, digunakan untuk mengendalikan serangga terbang di area dalam. Ya, bentuk formula pestisidanya itu cair.
kapasitas tangkinya juga sekitar 4 liter, dan menggunakan listrik. Ya, menggunakan listrik. Kalau hot fogger tadi pakai bahan bakar bensin. Kemudian ini yang namanya mist blower. Mist blower yang kita gunakan sebagai ganti fogging ya. Ya, mist blower ini kita gunakan untuk mengaplikasikan pestisida yang memiliki efek residual. Ya, dan diharapkan residu pestisida yang kita aplikasikan bisa bertahan lebih lama di permukaan benda yang kita aplikasikan. Semakin lama pestisida bertahan di suatu permukaan, tadi akan semakin efektif. Strategi itu 10 sampai 15 liter. Ya, kurang lebih hampir sama dengan surface sprayer yang digunakan oleh petani. Alat ini ada ininya, ada motornya, dan pakai bensin ya. Nah, ini hot fogger. Hot fogger ya, yang tadi yang saya sampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hand duster yang tadi saya jelaskan dengan metode cold treatment. Nah, alat yang digunakan itu adalah hand duster. Aplikasinya itu adalah di celah dan retakan maupun di rongga-rongga. Bentuk formulasinya, bentuk formulasi yang kita gunakan itu adalah yang bentuk dust, debu. Nah, kemudian, nah ini ada alat satu lagi nih yang banyak digunakan juga. Jadi vacuum cleaner manfaatnya itu bukan hanya untuk membersihkan ya. Jadi di urban pest ini kita gunakan untuk mengendalikan serangga-serangga terutama seperti kecoa, semut, laba-laba. Ya, kelebihan dari alat ini, kelebihan dari metode vacuuming, jadi selain dapat mengendalikan crawling insect yang tadi, dia juga bisa apa ya, bisa menangani permasalahan kecoa yang selama ini agak sulit. Jadi kalau kita belajar tentang bioekologi dari kecoa, kecoa itu menghasilkan OOTK. OOTK itu adalah kantong telur yang di dalamnya itu terdiri kurang lebih 40 butir telur kecoa. Nah, kalau kita mengaplikasikan pestisida dengan cara spraying, pestisida ini tidak mampu membunuh telur-telur kecoa yang terlindungi di dalam OTK. Ya, sehingga cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan vacuuming. Jadi kita sedot, ya. Jadi dengan menggunakan vacuum cleaner, telur-telur kecoa tadi, OTK tadi, itu bisa tersedot. Ya, coba bisa kita bayangkan kalau misalnya satu OTK saja yang tidak bisa kita tangani, 1 bulan berikutnya dia akan menghasilkan 40 ekor kecoa. Ya, jadi ini kelebihan dari penggunaan. Ya, saya ilustrasikan Pak Asmiandi. Kalau misalnya kita melakukan pengendalian kecoa, kalau tingkat keberhasilan pengendaliannya hanya 90%, itu boleh dikatakan itu tidak efektif. Kenapa? Kalau kita hitung-hitung secara matematika, kalau kita ibaratkan begini, di suatu area, misalnya di dapur-dapur restoran ya, misalnya kita perkirakan di dapur tersebut itu ada sekitar 100 ekor kecoa. Kalau tingkat keberhasilan pengendalian hanya 90%, berarti yang terkendali itu hanya 90 ekor. Tersisa 10 ekor kan ya? Tersisa 10 ekor. Nah, kalau kita ibaratkan 10 ekor itu terdiri dari 5 kecoa jantan, 5 kecoa betina, ya, dan setiap kecoa betina menghasilkan 1 OTK, berarti kan hasilnya 5 kali 40 kan? Berarti keturunannya akan menghasilkan 200 ekor. Jadi kalau bulan pertama ada 100 ekor,
kita kendalikan dengan tingkat keberhasilan hanya 90%, bulan depannya itu bukan berkurang, malah bertambah. Ya, sehingga tingkat efektivitasnya itu harus kita tingkatkan lagi. Itu minimal di sekitar 98%. Artinya butuh ketelitian ekstra untuk mengendalikan kecoa. Dan permasalahan kecoa ini menjadi masalah umum bagi restoran-restoran dimanapun. Ya, jadi tingkat kesulitannya lumayan tinggi, sehingga butuh penelitian dalam mengendalikan serangga yang namanya. Nah, ini adalah beberapa metode aplikasi ya yang bisa kita gunakan kalau dikaitkan dengan contoh tadi ya. Ada state treatment, kemudian ada residual treatment, ada mapping. Nah, ini adik-adik bisa lihat nih contoh-contoh aplikasinya. Kita menggunakan metode spraying. Jadi kalau dilihat di gambar, kita melakukan spraying ini di pot-pot bunga. Kenapa? Karena kita indikasikan di pot bunga ini bisa ditemukan ada semut, ada kecoa, ada ada apa juga nyamuk bisa bersarang. Nah, kemudian di gambar yang lain, ini adalah dapur ya, salah satu dapur restoran. Kecoanya ini banyak biasanya bersarang ini di celah dan retakan dan di kaki-kaki meja dapur. Ya. Nah, kemudian yang gambar di bawah ini adalah gambar metode aplikasi dengan menggunakan cool fog dengan metode space treatment. Ini yang kiri dan yang kanan. Bisa jelas ya? Nah, kemudian ini yang whistleblower nih, kayak Rambo. Ya, jadi ini digunakan untuk mengendalikan nyamuk di area luar ya, yang diharapkan bisa menimbulkan efek residual. Terus, nah, kemudian ini untuk aplikasi menggunakan whistleblower, ini di tumpukan-tumpukan sampah, kan biasanya banyak nyamuk, banyak lalat. Ini teknisi Vestigo sedang mengaplikasikan alat whistleblower. Nah, kemudian lanjut, tadi itu kan pengendalian serangga ya, kita lanjut ke pengendalian tikus. Ya, nah, pengendalian tikus. Jadi dalam mengendalikan tikus, ini ada beberapa jenis racun yang digunakan. Ada yang namanya antikoagulan dan ada yang namanya non antikoagulan. Jadi antikoagulan biasanya disebut dengan racun kronis, kemudian yang non antikoagulan itu biasanya disebut dengan racun akut. Kenapa disebut sebagai racun kronis? Karena jenis racun ini pada saat termakan oleh tikus tidak langsung memberikan efek, tapi dia butuh beberapa waktu, dia butuh beberapa hari baru bisa menimbulkan kematian. Ya, jadi efeknya itu agak lambat, agak lambat. Sedangkan kalau yang racun akut itu menimbulkan efek yang seketika. Nah, kedua jenis racun ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau yang racun kronis, kekurangannya itu lambat, ya lambat. Tapi kelebihannya itu tidak menimbulkan curiga bagi tikus. Kalau adik-adik sudah belajar tentang tikus, jadi tikus itu tergolong serangga apa tergolong binatang yang sangat curiga, curiga. Kalau misalnya ada salah satu tikus yang memakan racun ini, mengalami kematian, ini akan ketahuan oleh tikus-tikus yang lain, sehingga mereka tidak mau datang lagi. Ya. Sedangkan kalau yang akut itu tidak ada pengaruhnya. Setelah makan mati seketika, ya itu dia akan datang lagi. Ya, oke. Jadi maaf ya, kayak terbalik tadi. Jadi racun kronis karena dia efeknya lama. Jadi pada saat ada tikus yang makan, ya, tikus yang lain itu tidak mengetahui bahwa mereka sudah memakan racun kronis. Kalau akut, karena efeknya seketika, ini bisa menyebabkan jerawat.
Ya. Dan kalau kita lihat juga, kita bandingkan dari segi keamanan, racun kronis itu jauh lebih aman dibandingkan racun akut. Ya, kenapa? Karena tidak menimbulkan efek signifikan. Misalnya amit-amit ada yang keracunan nih, racun kronis. Ya, karena efeknya lambat, ini masih memungkinkan untuk dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Nah, sedangkan racun akut itu karena efeknya seketika, itu bisa langsung dapat gelar almarhum. Ya, nah, ini kita bisa lihat ya. Ini ada beberapa keunggulan-keunggulannya, tidak menyebabkan jangka obat. Ya, kemudian dia lambat. Ya, kemudian kalau terjadi keracunan, ini dapat dinetralisir dengan menggunakan vitamin K1. Ya, jadi dia membunuh dengan dua cara, bisa multi feeding dan single feeding. Artinya dia bisa satu kali makan ataupun dua kali makan. Kalau yang akut, ini daya bunuhnya sangat cepat. Ya, biasanya dengan satu kali makan sudah dapat membunuh tikus. Ini contohnya ya. Nah, contohnya. Hmm. Ya, ini contoh dari racun kronis. Ya, salah satu contohnya yang bahan aktifnya ada brodifacoum dan ada bromadiolon. Ini yang femisida Pak yang akut dan asuman. Nah, yang saya perlu jelaskan terkait dengan racun tikus, terutama yang kronis. Jadi pada saat si tikus memakan racun tersebut, itu akan menyebabkan pembuluh darah dari si tikus itu pecah. Ya, pembuluh darahnya pecah, pecah. Ya, kemudian suhu badannya meningkat. Karena suhu badannya meningkat, dia akan berusaha mencari sumber-sumber air ataupun tempat yang lembab. Nah, beberapa hari kemudian itu bisa 3 sampai 5 hari itu baru mengalami kematian. Nah, cepat lambatnya tikus mengalami kematian itu tergantung dari berat badannya si tikus. Ya, semakin berat badan tikus, ya dia akan menimbulkan respon yang lebih lambat lagi. Jadi dia butuh waktu yang lebih lama. Kalau adik-adik belajar di pestisida ada yang namanya LD50 ya. LD50 itu adalah lethal dosis. Lethal dosis itu adalah dosis yang bisa mematikan 50% dari hewan percobaan. Ya, semakin tinggi LD50, dia akan semakin aman. Semakin rendah LD50, dia semakin berbahaya. Ya, nanti bisa pelajari lebih detail di materi pestisida. Nah, kemudian yang selanjutnya ada metode yang namanya pengendalian dengan cara fumigasi. Pengendalian secara fumigasi umumnya digunakan ini untuk hama pasca panen kalau di pertanian. Nah, kalau di gambar adik-adik bisa lihat yang diilustrasikan, apa sih perbedaan pengendalian dengan cara fumigasi dengan cara spraying biasa? Kalau cara spraying biasa, adik-adik bisa melihat ya pada saat kita mengaplikasikan pestisida, apakah itu dalam bentuk liquid, bentuk cair ataupun powder, pestisidanya itu akan berada di permukaan benda, permukaan biji yang kita aplikasi. Nah, kalau sama-sama kita ibaratkan ini adalah kacang-kacangan. Yang paling gampang adik-adik mungkin paling tahu itu kacang hijau ya. Kacang hijau itu kalau kita aplikasikan pestisida di permukaan kacang hijau, pestisidanya itu kan hanya ada berada di permukaan kacang hijau. Tidak masuk ke dalam. Sedangkan umumnya kalau nanti belajar hama gudang itu dia akan meletakkan telurnya di permukaan biji, kemudian setelah dia menetas menjadi larva, dia akan menggerek masuk ke dalam inti biji. Nah, di dalam inti biji ini, si serangga ini mengalami perubahan instar. Jadi ada instar 1, instar 2, dan seterusnya. Sampai dia jadi pupa.
Ya. Jadi si serangga ini berada di dalam biji sampai pupa bahkan dewasa baru keluar. Makanya adik-adik mungkin sering melihat kalau ada hasil bumi, kacang-kacangan yang tersimpan sekian lama di pergudangan, itu biasanya itu keropos. Nah, itu adalah bekas dari serangan hama gudang. Ya. Jadi pada saat kita menggunakan metode spraying, bahan kimia itu tidak bisa menembus sampai ke inti biji. Berbeda dengan cara fumigasi. Kalau fumigasi pada saat kita aplikasikan, gasnya itu bisa melakukan penetrasi langsung ke dalam inti biji dan membunuh larva yang ada di dalam. Nah, jadi ini perbedaan metode spraying biasa dengan cara fumigasi. Ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Ya. Nah, setelah pelaksanaan fumigasi, gas ini bisa terlepas kembali ke udara. Nah, ini contoh-contoh pelaksanaan fumigasi. Kalau fumigasi ini, kalau trainingnya ini kurang lebih 1 minggu nih, 7 hari. Tapi saya cuma singkat aja. Ya, jadi fumigasi itu syaratnya harus dilakukan di tempat yang tertutup. Ya, harus dalam sungkup yang kedap udara. Ya, biasanya juga digunakan kalau untuk kebutuhan ekspor, ini menggunakan kontainer. Ya, karena kontainernya juga tidak dijamin semuanya kedap udara, sehingga kontainer itu biasanya kembali dibungkus pakai plastik. Ya, plastiknya juga khusus. Ya, kemudian kita menggunakan alat bantu kipas angin. Kipas angin ini untuk membantu penyebaran dari fumigan supaya bisa tersebar secara merata. Ya, kemudian ini contoh kita melakukan instalasi selang monitoring. Ya, selang monitoring ini adalah persiapan bahannya. Ya, ini sebagai contoh kita menggunakan metil bromid. Ini adalah tabung metil bromidnya. Ini ada pemanasnya. Jadi metil bromid ini dialirkan masuk ke dalam pemanas yang namanya evaporator, kemudian dilepaskan ke dalam ruang fumigasi. Ini contoh persiapannya. Nah, ini pelaksanaannya. Kalau Anda lihat, ya ini adalah tabung metil bromida. Ya, ini diletakkan di atas timbangan untuk mengetahui berapa dosis yang kita butuhkan. Kemudian dialirkan ke evaporator, pemanas. Ya, kemudian dari pemanas dialirkan masuk ke dalam ruang fumigasi. Ya, kenapa perlu dipanaskan? Karena kalau metil bromid itu bentuk formulasinya itu adalah Lg. Saya kasih contoh, dopibrom 98 Lg. Dopibrom itu adalah brandnya, 98 adalah kandungan bahan aktifnya, dan Lg itu adalah bentuk formulasinya. Lg liquid gas. Ya, jadi bentuk formulasi cair yang apabila yang keluar bereaksi dengan udara, dia akan berubah menjadi gas. Ini sebagai contohnya, ini adalah alat untuk mengukur konsentrasi gas di dalam ruang fumigasi. Ini adalah aktivitas pengecekan kebocoran dari fumigasi. Ya, harus dicek jangan sampai ada yang kebocoran. Nah, ini tahapan-tahapannya, ini ilustrasi ya. Ini adalah ruang fumigasi. Kemudian kalau fumigasi kan itu kita harus biarkan selama 24 jam kalau metode profit. Jadi mulai kita lepaskan gasnya, kita ukur konsentrasinya. Kalau konsentrasinya sudah tercapai, kita biarkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, itu kita ukur lagi konsentrasinya. Lalu konsentrasi tercapai, baru kita lakukan aerasi. Ya, aerasi, plastiknya ini kita buka secara perlahan, tekanan gasnya dia akan keluar. Untuk mempercepat proses aerasi, biasanya kita menggunakan ada namanya blower, sedot. Ya. Nah, adik-adik sekalian, tahapan yang paling berbahaya dalam proses fumigasi itu adalah pada saat aerasi. Karena konsentrasi gasnya ini sangat tinggi, sehingga harus terhati-hati. Ya, setelah diaerasi, ini kosong ya, ini hanya ilustrasi. Kita ukur lagi ambang batas amannya.
Kalau metil bromid itu ada namanya ambang batas. Kalau konsentrasinya sudah di bawah atau sama dengan ppm, 5 ppm, itu dinyatakan itu sebagai kondisi aman untuk dimasuki. Tapi kalau konsentrasinya di bawah di atas 5 ppm itu belum boleh masuk. Nah, kemudian selanjutnya pengendalian rayap. Nah, pengendalian rayap itu ada dua macam. Ada yang metodenya chemical barrier dan ada yang metode pengumpalan. Nah, ini adalah contoh-contoh bahan alat yang digunakan untuk mengumpan rayap. Ini ada namanya in-ground station. Ini yang dipasang di dalam tanah. Jadi dimasukkan ke dalam tanah, ditancapkan. Ini ada rongganya di dalam. Kemudian kita masukkan ini kayu. Kayu ini buat mancing rayap. Namanya wood monitoring device. Dimasukkan ke dalam alat ini, in-ground station. Kemudian secara rutin dimonitor. Nah, setelah ada rayap yang terperangkap, ya kayu ini diganti menggunakan alat ini, bahan ini. Ya, nah kita sebutnya itu sebagai recruit algae. Nah, ini mengandung tisu, ya dalamnya tisu, kemudian yang kerja untuk mengendalikan rayap. Ini yang dipasang di tanah, kemudian ini ada namanya buffer, ini dipasang untuk di area dalam pada saat ditemukan rayap. Ya, jadi cara kerjanya pada saat kita menemukan rayap, ya kalau yang ground, alat ini ditempelkan di mana ditemukan ada rayap. Rayap kita kenal ini sebagai serangga sosial. Jadi ada raja, ada ratu, ada pekerja, dan ada tentara. Nah, tentara tugasnya untuk menjaga keamanan koloninya, sedangkan pekerja bertugas itu mencari makan untuk keperluan anggota koloninya dan merawat raja dan ratu. Nah, yang memakan umpan ini adalah karena dia tugasnya mencari makan, dia yang makan umpan ini. Pada saat dia makan, ini akan menyebabkan terhambatnya pembentukan enzim kitinase. Kalau adik-adik belajar entomologi, ya pada saat proses ganti kulit itu ada enzim yang bekerja namanya enzim kitinase. Nah, bahan ini dia menghambat pembentukan enzim kitinase sehingga menyebabkan si serangga dari golongan pekerja tadi tidak bisa mengalami ganti kulit. Nah, karena ganti kulitnya terhenti, si pekerja mengalami kematian. Dan karena si pekerjanya yang bertugas mencari makan mengalami kematian, akibatnya apa? Suplai makanan ke anggota koloni terhenti. Suplai makanan ke raja dan ratu terhenti. Akibatnya semuanya mati. Ya. Jadi alat ini bisa mengendalikan rayap sampai ke koloninya, sampai ke sarang-sarangnya yang ada di dalam tanah. Nah, ini salah satu contoh alat yang lain ya, sama dengan yang tadi. Ini adalah above ground-nya, ini adalah di in-ground station, ini adalah above ground-nya, yang mengandung tisu yang sudah mengandung hexafluoron. Ya. Nah, ini dicampurkan dulu pakai air. Ini airnya tidak boleh air sembarangan supaya tidak mengkontaminasi umpannya. Ya, ini kita instalasikan umpannya. Ini sebelumnya pasti sudah ditemukan ada gerakan rayap. Nah, ini adik-adik sekalian nih. Ini adalah umpan yang sudah mulai termakan oleh rayap. Ya, ini adalah pekerja-pekerjanya yang sudah mengalami kematian. Ini bangkainya. Nah, yang tadi tisu, sekarang ini sudah penuh di dengan tanah. Karena pekerjanya mati, maka raja, ratu, dan tentaranya juga. Itu yang digunakan dengan cara ini. Kemudian ada juga dengan cara chemical barrier. Ya, chemical barrier ini terbagi dua. Ada yang namanya pre-construction dan ada post-construction. Nah, pre-construction itu adalah pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan rayap pada saat pre-construction. Jadi pada saat tahapan baru pembangunan fondasi.
Ya, bangunannya belum jadi. Ya, sedangkan post construction itu digunakan apabila bangunannya sudah jadi, nah, kita pakai metode post construction. Nah, kalau pre-construction itu kita mengaplikasikan bahan kimia yang di sekitar fondasi, di sisi kiri dan kanan fondasi dan lantai. Ya, dosisnya itu rata-rata 5 liter per meter lari. Ya, dengan menggunakan chemical barrier ini, diharapkan rayap yang bersarang dalam tanah itu tidak bisa naik karena sudah terlindungi oleh bahan kimia, baik di sisi kiri dan kanan fondasi maupun di permukaan lantai. Ya. Nah, post construction karena bangunannya sudah jadi, perlu dilakukan injeksi penyuntikan. Jadi lantainya di kiri kanan fondasi itu dibor seperti ini, kemudian kita aplikasikan pestisida. Nah, itu ya, ini contohnya di lapangan ya. Ini permukaan tanahnya yang pre-construction, disemprot, fondasi-fondasinya sudah diberikan perlakuan. Ya, ini di sekitar rumahnya. Semprot. Nah, kira-kira ini Pak Asbiandi dan adik-adik, materi yang bisa kita share di hari ini. Silakan disampaikan kalau ada pertanyaan untuk kita bisa diskusikan bersama. Ya, makasih Pak Awal. Ini menarik sekali nih ketika kita berbicara tentang pengendalian menggunakan pestisida. Jadi penggunaan pestisida ini ternyata tidak hanya digunakan di lapangan ya, tapi juga digunakan di apa namanya di pemukiman ya. Terima. Dan dari informasi tadi dari Pak Awal, pestisida yang digunakan untuk pengendalian di lapangan itu akan berbeda sekali dengan eh, bahan atau jenis pestisida yang digunakan di pemukiman ya. Ya, Karena ini mungkin terkait ya. dengan keamanan eh, manusia ya yang menempati Ya, pemukiman tersebut. Dan tadi juga kita bisa lihat ternyata kalau untuk pest control di pemukiman itu ternyata peralatannya sangat banyak ya. Anda bisa nah, lihat tadi oke. ada berbagai jenis peralatan yang bisa digunakan untuk penggunaan pestisida di pemukiman. Sementara kalau kita lihat di apa namanya di bidang pertanian di petani kita ya kalau mau menggunakan pestisida ya biasanya cuman menggunakan apa namanya tangki semprot ya. Dan sekarang yang mulai juga banyak digunakan itu sudah mulai digunakan itu menggunakan drone Pak Awal ya. Sekarang penggunaan drone di Oh, lapangan ya, juga itu sangat sangat membantu petani ya, terutama yang memiliki sawah yang sangat luas ya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa langsung bertanya atau bisa melalui chat ya. Oh ini ada di chat Pak Awal. Untuk vakum cleaner, apakah bisa juga digunakan untuk apa namanya pengaplikasian di bidang pertanian kalau di lapangan? Contohnya mungkin kutu ya. Kutu kan banyak di daun ya. Apakah itu juga bisa membantu dalam mengurangi populasi kutu kalau kita menggunakan vacuum cleaner? ya. Silakan Pak. Baik. Saya kira ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertanyaannya apakah metode vacuuming ini, penggunaan vacuum cleaner, bisa kita gunakan untuk di lahan. Nah, adik-adik ini perlu mengetahui cara kerja vacuuming ya. Vacuuming itu, pertama dia membutuhkan energi listrik ya, energi listrik. Kemudian yang kedua, dia menggunakan tekanan untuk jedot. Ya. Nah, daya sedotnya ini tergantung dari permukaan. Ya, kalau misalnya kita aplikasikan itu di permukaan benda yang rata, ini daya sedotnya itu akan kencang. Ya, dan dia harus memenuhi moncongnya supaya tekanannya.
Nah, kalau di pertanian, yang harus kita perhatikan, yang harus kita ketahui bahwa tantangannya itu adalah satu akses listrik ya. Nah, walaupun kalau sekarang itu di luar sudah ada yang menggunakan baterai itu. Nah, kemudian yang kedua, mungkin aplikasinya ini agak susah ini untuk di pertanian karena kalau aplikasikannya itu di daun itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahkan setiap daun ditemukan ada kutu kita harus stop. Ya, mungkin akan jauh lebih efektif kalau digunakan metode-metode lain. Ya, ini butuh butuh waktu yang lebih lama kalau kita menggunakan metode vacuuming untuk di lahan pertanian. Ya, mungkin itu deh yang saya bisa sampaikan. Oke, tadi dari siapa tuh ya? Dari Olivia ya. Olivia, bagaimana Olivia? Sudah puas atau ada yang masih mau ditanyakan? Jadi memang kelemahan kita kalau di lapangan kita harus menggunakan alat yang memang tidak membutuhkan listrik ya. Betul. Ya, jadi harus menggunakan daya, apakah itu menggunakan bahan bakar solar ataupun bahan bakar yang lain ya. Ataupun bisa secara manual ya, menggunakan pompa manual. Karena kalau di lapangan ya listrik agak sulit. Tapi kalau untuk di perumahan ya listrik tersedia, makanya peralatannya juga menjadi lebih beragam Pak Awal ya. Betul, betul. Alternatifnya jadi lebih banyak. Ya, jadi alternatif, makanya alatnya tadi sangat banyak sekali ya kalau kita lihat. Bisa berbagai macam alat bisa digunakan untuk hama-hama di pemukiman. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh, ada lagi dari Ihsan Ramadhani. Ihsan, penggunaan pestisida, dampak lingkungan, apa ada cara mengurangi resiko dari dampak pestisida ini? Itu pertanyaan dari Ya, Ihsan. pertanyaan yang sangat bagus sekali gitu ya. Jadi kalau adik-adik belajar tentang pestisida, kita ketahui bahwa pestisida itu adalah bahan beracun ya. Ya, bahan beracun. Oleh sebab itu dalam implementasinya harus betul-betul dilakukan itu secara bijaksana agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan, menimbulkan efek. Caranya apa? Kalau ada kan yang teori umumnya itu berapa? 4T apa 5T pasien? Tepat cara, tepat waktu, tepat alat, dan lain-lain. Nah, tapi secara umum harus dipastikan bagaimana caranya supaya bisa tidak menimbulkan efek kepada lingkungan, bahkan kepada operator. Pertama, untuk operatornya harus menggunakan APD, alat pelindung diri. Harus pakai sarung tangan, pakai masker, kalau perlu juga itu pakai glove, pakai kacamata. Nah, kemudian bagaimana supaya tidak menimbulkan gangguan kepada lingkungan? Tadi ada beberapa metode yang saya sampaikan. Kalau misalnya hamanya itu hanya ditemukan di tempat tertentu, di bagian tertentu, kita cukup melakukan metode spot treatment. Sehingga pestisidanya itu bisa terlokalisir itu ke titik tertentu. Tidak perlu melakukan penyemprotan secara merata. Ya, demikian pula juga di pertanian mungkin. Di pertanian itu, bagaimana supaya tidak menimbulkan efek sampingan merusak lingkungan, jangan langsung melakukan penyemprotan, lakukan pengamatan dulu apakah populasi hamanya itu sudah memenuhi ambang batas ekonomi, ambang kendali, baru dilakukan penyemprotan. Nah, dalam penyemprotan juga harus jelas itu dosisnya berapa, konsentrasinya bagaimana, ya perhatikan arah angin segala macam. Ya, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan itu untuk menghindari efek pestisida terhadap lingkungan. Nah, tadi itu kita berbicara itu baru pada saat aplikasi. Nah, ada tahapan lain juga yang bisa memberikan gangguan kepada kesehatan. Nah, setelah penyemprotan, itu ya biasanya gini, limbah-limbahnya, limbah kemasannya itu biasanya itu dibuang sembarangan ya. Ya, dibuang sembarangan itu tidak boleh juga seperti itu. Kadang-kadang
sisa-sisa cairan juga, misalnya kasih contoh di pertanian, untuk mengendalikan hama untuk luasan tertentu hanya butuh 5 liter, tapi keburu bikin campuran itu 10 liter, sisanya itu dibuang di saluran, dibuang di permukaan tanah, itu tidak boleh. Ya, jadi itu adik-adik beberapa cara yang bisa dilakukan, bagaimana aplikasi pestisida yang kita lakukan itu bisa aman, ya, kesehatan kita tetap terjaga, demikian pula dengan lingkungan. Ya, kira-kira begitu. Ini dengan Ihsan ya. Ya, gimana Iksan? Ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, Jadi sama-sama. ini penting ya. Masalah kesehatan lingkungan itu bukan hanya apa namanya tanamannya yang sehat ya, tapi juga bagaimana Ya, lingkungan kita sehat, termasuk ke manusianya ya. Jadi ya, kalau ada tanamannya petaninya sehat, sendiri. tanamannya sehat tapi petaninya sakit kan repot juga. Ya, Terus mungkin ini Pak ada sedikit dari saya masalah tikus ini. ya, Untuk eh, pengendalian tikus di pemukiman kan biasanya ada tadi ada pengumpanan dan sebagainya ya. Nah kalau untuk di lapangan berdasarkan pengalaman Pak Awal ini bagaimana yang paling efektif ini untuk aplikasi di lapangan untuk penggunaan pestisida? ya. Pestisida ya di pertanian ya. Ya, Oke. Nah, adik-adik itu untuk mengendalikan tikus. eh, Kalau kami itu di urban, pada saat kita ingin melakukan penanganan terhadap hama tertentu, termasuk tikus, kita berusaha menghindari jangan tiba hanya fokus itu kepada hewan targetnya, ya hewan targetnya. Tapi kita harus fokus kepada faktor-faktor pendukung yang menyebabkan kenapa suatu hama itu ada di situ. Ya, kalau kita belajar pest management, di situ kan penting bagaimana pengelolaan lingkungan ya. Pengelolaan lingkungan, kita lakukan identifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu hama atau tikus menyerang suatu tanaman. Pertama, pastikan tikus itu ada sarangnya kan. Nah, kita harus cari, inspeksi, identifikasi sarangnya ada di mana. Kemudian yang kedua, selain sarangnya, mungkin ada tempat, ada apa ya, kayak ada yang menarik. Kenapa si tikus tersebut itu bisa menyerang tanaman? Nah, itu bisanya dikaitkan itu dengan ini misalnya ada varietas-varietas tertentu yang memang itu lebih disukai oleh. Nah, kalau kita sudah dapat informasi-informasi seperti itu kita bisa rumuskan satu strategi pengendalian. Misalnya kita memilih varietas-varietas itu yang tidak rentan terhadap virus. Kemudian yang kedua, mungkin waktu tanamnya. Waktu tanamnya juga kita menanam pada waktu-waktu tertentu di mana populasi tikusnya itu bisa kita duga itu bisa tidak meningkat. Kemudian ketiga, harus tanamannya serentak Pak Yandi ya. Ya, yang biasanya timbul permasalahan itu adalah antara petak satu dengan petak yang lainnya, antara satu petani dengan petani lainnya, itu mereka tidak serempak dalam menanam. Akibatnya apa? Sepanjang tahun itu makanan tikusnya tersedia. Ya, tidak ada istilah masa beronya. Gitu. Kalau bersamaan tanamnya, bersamaan panennya, karena ada waktu-waktu tertentu tidak ada makanan, sehingga populasi tikus bisa terkendali. Tapi kalau setiap bulan, sepanjang tahun makanannya tersedia, ini yang menjadi pencetus berapa si hamanya bisa meningkat. Nah, itu cara-cara yang bisa dilakukan. Nah, kalau penggunaan racun itu biasanya gini, ya kita aplikasikan itu, kita harus cari sarangnya. Ya, kita bisa aplikasikan itu di sarangnya, atau kita aplikasikan racun ini di area-area yang kita menjadi jalur si tikus itu masuk ke lahan pertanian kita. Mungkin itu gambarannya Pak Adik dan adik-adik. iya, terima kasih Pak Awal. Jadi memang
ketika kita mengendalikan sesuatu, kita harus mengetahui apa yang akan kita kendalikan ya. Ya, Jadi biologi dan ekologi dari hama itu menjadi sangat penting sebelum kita melakukan suatu pengendalian. Dan ketika kita sudah mengetahui bagaimana musuh kita, ya barulah kita bisa merumuskan Pak Awal ya. Kalau ya, kita tidak tahu betul. itu ya susah kita untuk merumuskan apa tindakan yang harus kita lakukan. Ada lagi yang mau Mungkin saya bertanya? ya sambil nunggu ada yang mau bertanya, saya mau sedikit sharing Pak Asmiandi terkait dengan tikus di pemukiman. Nah, tadi saya setuju yang disampaikan oleh Pak Asmiandi bahwa wajib hukumnya kita mempelajari bioekologi dari suatu organisme, ya, suatu hama. Yang paling penting, saya ibaratkan begini, kasih contoh ke tikus. Tikus di pemukiman itu yang banyak nyerang itu ada namanya tikus got, ada tikus rumah, dan ada tikus apa. Nah, ketiga tikus ini habitatnya berbeda. Habitatnya berbeda. Karena habitatnya berbeda, tentunya strategi pengendaliannya juga berbeda. Seperti itu. Ya, sama juga dengan kecoa. Kecoa itu ada namanya kecoa Amerika, ada kecoa Jerman. Ya, kedua jenis kecoa ini habitatnya juga berbeda. Ya, karena habitatnya berbeda, metode pengendaliannya juga berbeda. Gitu. Nah, kita juga ketahui serangga kan mengalami metamorfosis. Ya, ada yang metamorfosis sempurna, ada yang tidak. Nah, dia punya tempat hidupnya juga berbeda-beda. Ya, jadi kita harus betul-betul pelajari, misalnya nyamuk. Nyamuk pasti telurnya dia ada di air, larva di air, kemudian pupa di daerah. Setelah dewasa dia akan terbang ke darat. Nah, pengendaliannya tidak bisa hanya fokus ke darat, tapi pengendaliannya bisa kita lakukan itu mengendalikan pada saat mereka masih di sarang, ya di sumber perkembangbiakan. Itu jauh lebih efektif. Nah, itu mungkin tambahan pasien. Lantai atas ada nggak Pak ya? Makasih Pak Awal atas tambahan informasinya. Jadi ini memberikan banyak pengetahuan baru kepada mahasiswa kami nih, karena memang eh, ketika kita belajar di bangku kuliah itu kebanyakan kita berbicara tentang hama yang ada di lapangan ya. Hmm. Jadi hama yang kita temui di pemukiman itu jarang sekali kita dapat informasi. Itu pun biasanya kalau saya masukkan di bidang salah satu materi di hama pasca panen. Jadi ada yang kita kenal dengan hama urban pest ya. Jadi itu saya masukkan ke sana biasanya. Jadi mudah-mudahan dengan apa namanya kuliah PHT dengan mengundang Pak Awal ini terbuka wawasan bagi mahasiswa kami untuk bisa lebih memahami tentang pentingnya hama tidak hanya di lapangan tapi juga di pemukiman ya. Karena biar bagaimanapun hama juga butuh tempat untuk hidup ya. Tempat hidup tidak hanya di lapangan tapi juga di pemukiman. Bahkan tikus yang mungkin di lapangan menjadi hama, ketika panen ya dia akan larinya ke rumah juga biasanya. Ya, Seperti itu. berguna. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita untuk pada hari ini? Masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Tidak ada lagi kayaknya. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan dari mahasiswa, jadi mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan selama ini dari materi yang sudah diberikan oleh Pak Awal, ada 4 materi Pak ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi pengetahuan dan
paling tidak nanti bisa diaplikasikan ya, terutama yang di rumah, hama-hama di rumah ya kita bisa juga mengamati ya apa yang kita dapatkan di rumah. Dan mudah-mudahan nantinya juga bisa bermanfaat bagi mahasiswa sekalian ketika selesai dari program sarjana eh, ke apa namanya ke masyarakat. Bisa jadi nanti juga ada yang akan berkecimpung di bidang pest control ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi menjadi pengetahuan yang akan dibawa terus dan mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Awal yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada mahasiswa kami. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi Pak Awal. Dan bagi mahasiswa, terima kasih kami juga ucapkan atas kehadirannya dan mengikuti perkuliahan pada hari ini juga dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi mahasiswa ya ke depannya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf ini Bu Mira belum sempat juga hadir. Saya coba kontak beliau, mungkin masih dalam kondisi berduka. Mungkin kampung juga di daerah Agam itu ada yang banjir bandang itu Pak Awal. Jadi memang Sumatera Barat dalam beberapa waktu ini ditimpa berbagai musibah. Ya mudah-mudahan dengan musibah yang ada menjadikan masyarakat Sumatera Barat menjadi lebih kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.